Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Yang Gatot atau Yang Gary Siradus yang sudah mau berbagi ilmunya di grup CPD Nasional. Udah divonis dan menjelma ada pesawat lewat dan menjelma menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman CPD Factor semua? Maaf ini suaranya lagi ada yang perbaiki WC, yang ngebuat WC. Aduh Gusti. Jadi ada suara ketukan-ketukan dan yang sedang bekerja begitu. Oke. Jadi kalau misalnya suaranya ada yang masuk ke video, harap dimaklumi. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang albumin, tentang bagaimana albumin itu sangat berperan penting bagi seorang CAPD, baik yang baru CAPD atau yang sudah lama. Nah, sebelum ngebahas tentang bagaimana peran albumin itu penting untuk yang CAPD, kita cari tahu dulu albumin itu apa. Albumin itu adalah segala jenis protein monomer yang larut pada air dan garam. Albumin berfungsi untuk menjaga tekanan darah, tekanan pembuluh darah ya, agar cairan yang ada dalam pembuluh darah itu tidak bocor di pembuluh darah tersebut ke jaringan tubuh yang lain. Nah, apa hubungannya albumin dengan CAPD? Jadi buat teman-teman CAPD yang baru awal-awal CAPD gitu, atau yang sudah beberapa bulan atau bahkan yang sudah tahunan, itu kadang kita masih ngelewatin masa adaptasi. Dan masa adaptasi itu tidak jauh dari yang namanya bengkak gitu. Bengkak di kaki, di muka gitu, moon face seperti saya. Terus kadang sesak juga. Ada kalau misalnya sampai ke pleura atau daerah sini nih, bisa jadi efisi pleura, bisa jadi demam, sesak gitu, batuk. Kalau batuk sakit itu tidak lain dan tidak bukan karena albumin kita rendah. Nah, kalau misalnya albumin kita rendah, kemungkinan cairan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak tidak sempurna terikat oleh cairan di aneal. Dia justru malah menyebar ke seluruh badan gitu. Oleh karena itu jadinya kenapa bisa jadi bengkak gitu. Jadi bagaimana sih penjelasan singkatnya atau analogi mudahnya ya? Sebelum ke analogi ya, saya mau berbagi cerita. Ada beberapa teman yang, aduh saya masih bengkak padahal saya sudah ganti cairan pakai 2,5 sampai 4 kali misal, atau sampai 5 kali bahkan ganti cairannya dalam sehari gitu, tapi masih bengkak di kaki, di muka, dan masih sesak mungkin. Nah, kalau itu terjadi, segera periksakan kandungan albumin dalam darah kamu. Nah, albumin yang normal itu ada pada poin 4. Nah, sedangkan kalau di bawah itu tuh berarti ya nggak baik. Mungkin teman-teman masih kurang nangkep ya, bagaimana sih peran albumin itu dalam darah sehingga si cairan aneal ini bisa mengikat sempurna cairan berlebih dalam tubuh kita. Jadi analoginya gini, misalnya tubuh kita kolam renang. Kolam renang kita berisi air yang banyak. Nah, cairan yang kita gunakan 1,5, 2,5, bahkan 7,5 adalah watt dari pompa menyedot cairan tersebut gitu. Nah, sedangkan albumin ini perannya di mana? Nah, albumin ini perannya sebagai selang penghubung antara pompa dan kolam renang gitu. Kalau selangnya bocor,
kita mau menggunakan dosis yang sebesar apapun, cairan tidak akan pernah tersedot gitu. Cairan akan keluar lagi, bahkan masuk lagi ke kolam renang atau malah bocor ke organ tubuh yang lain. Oleh karena itu, jadi terjadilah edema gitu di kaki, di muka, atau bahkan efusi pleura gitu di dada gitu, penimbunan cairan di organ tubuh lain. Kembali seperti yang tadi sudah saya jelaskan tentang fungsi albumin, yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah agar si cairan dalam pembuluh darah itu tidak bocor kemana-mana ke jaringan yang lain gitu. Jadi analoginya kalau misalnya kolam renang itu tubuh kita, terus pompanya itu dosis yang kita gunakan, nah selang yang digunakan untuk menghubungkan antara kolam dan pompa untuk membuang cairan tersebut itu adalah albumin. Kalau itu semua aman, nah nantinya sempurna bisa diikat oleh cairan dianeal atau bisa dibuang lewat BAK gitu, atau yang masih ada BAK atau bisa dibuang lewat BAB gitu yang berlebih. Jadi tetap jaga asupan albumin kamu tetap di poin 4. Gimana sih cara ngejaga albumin agar tetap baik? Nah, albumin itu kandungannya ada di putih telur, ada di ikan gabus, ada kalau nggak salah bisa nyari deh di e-commerce untuk nyari vitamin albumin gitu, banyak banget di toko online. Terus udah gitu makanan yang berprotein tinggi juga albuminnya bagus kok. Jadi tetap makan daging, jangan khawatir ureum kreatinin naik, agar menjaga tubuh kita agar tidak malnutrisi dan cairan tetap lancar kebuang, kita tidak ada edema, ureum kreatinin tetap stabil, tetap membuat kita jadi lebih sehat dan semangat untuk menjalani hari-hari. Oke, videonya sampai segini aja soal albumin. Tetap seimbang, tetap semangat, batasi, nikmati, imbangi, jaga albumin kamu, makan putih telur setiap hari, ikan gabus jangan lupa, terus apa lagi ya, ginjal bukan ke hidup. Dadah.